Tema 6, Cita-citaku. Subtema 1, Aku dan Cita-cita. Pembelajaran 3. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. Apa yang kamu bawa, Ben? Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru. Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran. Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat. Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang? Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru. Coba simaklah bacaan berikut. Dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa Triyono merupakan peternak muda yang berasal dari Malang. Dengan modal seadanya, Triyono sukses memulai usahanya dengan membuka peternakan bebek potong. Kemudian Triyono juga membangun peternakan sapi dan peternakan ayam potong. Usaha yang dimiliki Triyono semakin besar. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Di balik kesuksesan Triyono tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, yaitu terkendala akan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk sebuah lahan peternakan. Triyono masih punya mimpi, yaitu ingin memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Perhatikan gambar berikut. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil ternaknya memiliki kualitas yang baik. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Hasil pertanian masyarakat Indonesia contohnya mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Coba amatilah peta konsep tentang lingkungan agar tanaman dapat tumbuh subur. Indonesia memiliki wajah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan lingkungan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Lingkungan daerah tempat tinggal, pegunungan, potensi sumber daya, tanaman dataran tinggi seperti kopi, teh, dan karet. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Lingkungan daerah tempat tinggal, dataran rendah, potensi sumber daya, tanaman dataran rendah seperti padi, jagung, kedelai, tembakau, rotan, perikanan, dan peternakan. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, pertanian, buruh, dan guru. Lingkungan daerah tempat tinggal pantai, potensi sumber daya, pasir pantai, ikan, rumput laut, dan garam laut. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk seperti nelayan, petambak ikan, dan petani garam. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi. Simaklah puisi berikut. Hidupku penuh warna. Karya D. Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak berpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.